Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya antum berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi, yang Nabi paling cintai dari semua istrinya. Meninggal dunia, Nabi ngadakan tahlilan atau tidak? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi gak adakan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidus Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu ajmain. Nabi gak adakan tahlilan. Maka dalilnya mana kalau dalil? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengadakan tahlilan buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, tapi ada demikian. Orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah. Mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Gak bisa dengan cara demikian. Karena ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat ijma' para sahabat. Ijma'nya sahabat masuk atau tidak? Masuk. Kami ijma' para sahabat berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk meratap. Meratap hukumnya haram. Meratap termasuk perbuatan apa? Jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Contoh sederhana, banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya. Halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin, sampai sekarang punya masjid, ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang. Karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'iyah ini, orang Indonesia. Dia mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf ya, dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah, makruh. Taib, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham?
Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara, perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah. Ya. Paham? Paham atau tidak? Ya. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Tahlilan itu, kalau yang dimaksud dengan tahlilan acara setelah kematian misalnya, di mana di situ kumpul-kumpul orang makan-makan, maka yang kayak ginian Imam Syafi'i mengharamkan. Dalam kitab Al-Um, baca, ada dalam kitab Al-Um, namanya ma'tam. Kata beliau, wa akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Wa huwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Madhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah rata-rata mengharamkan. Seperti dalam kitab yang sering dijadikan berujukan di Indonesia ini, namanya apa? I'anatut Talibin Syarafatul Mu'in, di jilid 2 halaman 165, disebutkan di situ fatwa ulama madhab Syafi'iyah yang bernama Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Adapun ma'tam itu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ, maka itu termasuk bid'ah. Yang ngomong kan saya, Bapak, ulama madhab Syafi'iyah sendiri, ya. Dan subhanallah, saya dulu pernah diperlihatkan oleh teman Muktamar Nahdlatul Ulama dari tahun pertama sampai tahun 19 berapa gitu. Diperlihatkan ke saya tentang hukum tahlilan. Itu hasil muktamar yang kelima kalau tidak salah. Isinya tahlilan haram. Muktamar NU loh, di awal-awal mengharamkan tahlilan, Pak. MUI Tasikmalaya, saya pernah diberikan hasil fatwa MUI Tasikmalaya. Isinya apa? Tahlilan haram. Banyak, ya. Maka terkadang ada seorang kiai mengatakan, ya sebenarnya sih di dalam kitab-kitab madhab Syafi'iyah mengatakan haram sih, cuman gimana ya masyarakatnya udah begini. Ditanyain ke masyarakatnya, ya kiainya begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma'. Sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai bau. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apa lagi? Bacaan Quran. Yasin,
wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran, Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar.